Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masih membahas seputar sistem endokrin. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang kelenjar hipofisis dan kelenjar pineal. Sekarang kita akan membahas beberapa kelenjar berikutnya, yaitu ada kelenjar tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, dan kelenjar gonad. Kita awali pembahasan kita dari kelenjar tiroid. Untuk kelenjar tiroid ini disebut juga dengan kelenjar gondok. Kelenjar ini terdiri dari dua lobus atau dua bagian ya, terletak di bagian leher, tepatnya di sebelah kiri trakea dan di sebelah kanan trakea. Kemudian ini juga berdekatan dengan laring ya. Yang ini laring. Fungsi utama dari kelenjar tiroid ini adalah menghasilkan hormon tiroksin. Nah, hormon tiroksin ini disusun dari asam amino tiroksin dan ditambahkan atau penambahan yodium ini berasal dari makanan. Hormon tiroksin tidak memiliki organ sasaran yang spesifik. Nah, hormon ini akan mempengaruhi proses sel di seluruh tubuh, yaitu meningkatkan laju metabolisme jaringan atau laju metabolisme basal dan laju metabolisme glukosa. Kekurangan tiroksin pada anak-anak akan menyebabkan kerdilan atau kretinisme. Ini ditandai dengan penderita tidak dapat mencapai perkembangan fisik dan mental yang normal. Defisiensi tiroksin pada orang dewasa ini nanti akan menyebabkan penyakit yang disebut dengan myxedema. Nah, penyakit ini ditandai dengan tanda-tanda penurunan laju metabolisme, kemudian berat badan berlebih, rambut mengalami kerontokan, dan respon yang lambat terhadap rangsang dari luar. Kelebihan hormon ini menyebabkan terjadinya peningkatan metabolisme yang dikenal dengan morbus basedowi. Ya, ini penyakitnya. Namanya morbus basedowi. Nah, penyakit ini gejalanya yang muncul pada penderitanya adalah gugup nadi dan nafas cepat tidak beraturan, mulut menganga, kemudian bola mata ini melotot atau disebut exophthalmos. Pembentukan tiroksin berhubungan dengan zat yodium. Kekurangan yodium untuk jangka waktu yang lama ini akan menyebabkan penyakit gondok atau disebut juga dengan goiter. Nah, penyakit ini ditandai dengan pembengkakan kelenjar tiroid. Kita bahas kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid disebut juga dengan kelenjar anak gondok karena letaknya menempel pada permukaan kelenjar gondok ya. Nah, untuk kelenjar paratiroid ini jumlahnya ada 4 buah atau 2 pasang. Bisa kalian lihat di sini, ini kelenjar tiroid yang merah ya, paratiroidnya ini yang kuning-kuning. Ada 2 pasang berarti ada 4 buah. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini disebut juga dengan paratormon. Paratormon. Fungsi dari paratormon ini adalah untuk mengeluarkan kalsium dari dalam tulang dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Apabila kadar kalsium dalam darah lebih rendah dari normal, maka paratormon ini akan disekresikan sehingga akan mengakibatkan kalsium dalam tulang akan larut dan masuk ke dalam darah membentuk ion kalsium, sehingga mengakibatkan tulang menjadi rapuh karena banyaknya pengambilan ion fosfor dan kalsium yang terdapat di dalam tulang. Nah, keadaan demikian disebut dengan osteitis fibrosa atau disebut juga dengan penyakit von Recklinghausen.
Kelebihan hormon paratormon akan menyebabkan kadar kalsium dalam darah meningkat sehingga akan berakibat terjadinya endapan kalsium pada ginjal sehingga disebut juga dengan batu ginjal. Apabila kekurangan hormon ini akan menyebabkan penyakit tetani, yaitu seringnya timbul kontraksi otot sampai kejang-kejang, ya meskipun oleh rangsangan yang sangat lemah. Selanjutnya kita bahas kelenjar timus. Untuk kelenjar timus ini dia letaknya di rongga dada dan melekat di belakang tulang dada. Pada waktu bayi yang baru lahir, kelenjar ini berukuran besar, tetapi seiring dengan pertumbuhannya, kelenjar ini semakin kecil. Bahkan pada orang dewasa, kelenjar ini sudah menghilang. Oleh karena itu, kelenjar ini diduga menghasilkan hormon yang berfungsi untuk pertumbuhan. Kelenjar berikutnya yang akan kita bahas adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terletak pada ujung setiap ginjal sehingga disebut juga dengan kelenjar suprarenal. Ya, kelenjar adrenalnya. Kelenjar adrenal ini dibedakan menjadi dua bagian, bisa kalian lihat ke sebelah sini ya. Ada bagian korteksnya atau bagian luarnya, kemudian ada bagian medulanya atau bagian dalamnya. Bagian korteks dari kelenjar adrenal ini akan menghasilkan beberapa hormon ya. Yang pertama ada hormon kortikoid. Nah, hormon ini akan berfungsi untuk menyerap natrium dari darah dan mengatur penyerapan air di dalam ginjal. Kemudian yang kedua ada glukokortikoid. Untuk glukokortikoid ini fungsinya untuk menaikkan kadar gula darah dan mengubah protein menjadi glikogen di dalam hati. Kemudian glikogen tadi akan menjadi glukosa. Nah, yang ketiga ini ada androgen. Androgen ini berfungsi untuk menentukan sifat kelamin sekunder pada pria. Jadi ini merupakan hormon reproduksi. Kerusakan pada bagian korteks ini akan menyebabkan penyakit Addison ya. Penyakit ini ditandai dengan turunnya kadar gula darah dan tekanan darah, kemudian nafsu makan menghilang serta akan mengalami kelelahan. Pada bagian medula ini akan menghasilkan dua macam hormon. Yang pertama ada hormon adrenalin. Kemudian yang kedua ada hormon noradrenalin. Nah, kedua hormon ini cara bekerjanya saling antagonis ya, artinya saling berlawanan. Untuk yang adrenalin ini biasanya fungsinya untuk meningkatkan, sementara noradrenalin ini untuk menurunkan. Jadi misalnya ketika hormon adrenalin dia berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah dan laju serta kekuatan detak jantung, maka untuk noradrenalin ini fungsinya untuk menurunkan tekanan darah dan laju serta kekuatan detak jantung. Kelenjar selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini merupakan kelenjar endokrin yang sebagian menghasilkan enzim untuk pencernaan dan sebagian lagi ini akan menyekresikan hormon. Sel-sel penghasil hormon ini tersusun dalam kelompok kecil yang dinamakan dengan pulau Langerhans. Pulau Langerhans ini terdiri dari dua tipe sel, yaitu tipe alfa dan tipe beta. Sel alfa ini berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon ya, glukagon. Sementara sel beta ini menghasilkan hormon insulin.
Nah, hormon glukagon dan insulin ini kerjanya saling berlawanan ya. Glukagon ini bekerja saat gula darah turun, sementara insulin ini bekerja atau dilepaskan oleh kelenjar pankreas saat gula darah tinggi. Nah, walaupun ini cara bekerjanya antagonis, tetapi glukagon dan insulin ini fungsinya, tujuannya sama, yaitu untuk mengatur atau menormalkan kadar gula dalam darah. Kegagalan sel-sel beta memproduksi insulin ataupun penurunan kemampuan sel-sel tubuh menggunakan insulin ini akan menimbulkan penyakit yang disebut diabetes mellitus atau lebih dikenal dengan istilah kencing manis. Selanjutnya kita bahas kelenjar yang ke-8 yaitu kelenjar gonad. Nah, untuk kelenjar gonad ini ada dua macam tipenya ya, yaitu ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin pada pria dan ada kelenjar kelamin yang menghasilkan hormon pada wanita. Kelenjar kelamin pada wanita ini dihasilkan di dalam ovarium. Jadi di dalam ovarium nanti ini akan dihasilkan hormon, yang pertama hormon estrogen, kemudian ada juga hormon progesteron. Untuk hormon estrogen ini bekerja untuk mempengaruhi perkembangan karakter wanita, kemudian pematangan sel kelamin dan pertumbuhan alat kelamin sekunder. Sementara untuk progesteron ini berfungsi untuk mempertebal dinding rahim supaya sel telur yang dibuahi oleh sperma ya, ini dapat tertanam dan tumbuh serta berkembang di dalam dinding rahim tersebut. Sementara kelenjar kelamin pada pria disebut juga dengan testis. Nah, di testis ini nanti akan dihasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan kelamin sekunder pada pria dan mempengaruhi proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.